Audio Jungle. Sugeng dalu rencang-rencang sedaya menika ini basane piye iki campuran ya. Nggih, mboten napa-napa. Monggo, penake pripun? Ini saya memperkenalkan beberapa koleksi saya di galeri. Yang ini mau disampaikan oleh trainer andalan Mas Sakri, yaitu beliau Mas Yongki. Siap. Tapi tetap diawasi oleh Mas Hanafi, Ruby. Disaksikan sama teman-teman, juga grup Banggal Seni. Monggo Mas Yongki. Oke, siap. Langsung diekspresikan. Iya, siap. Biar semua juga ikut Oke, siap. dan belajar. Ya. Monggo, terima kasih. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita bertemu lagi di Galeri Bima Sakti, tempat basecampnya komunitas sini yang masih bernaung di bawah naungan PPBI. Dan kali ini kita mau membahas 5 gaya dasar dan ekspresi surrealis. Nah, jadi kali ini kita mau membahas pohon 5 gaya dasar tadi. 5 gaya dasar tadi masuknya pohon naturalis. Naturalis tadi pertama itu pohon tegak lurus. Tegak lurus. Kalau naturalis minim kaki 3, kita membaca dari bawah. Batang, baru percabangan, dipertegas dengan mahkota. Jadi kita lihat pohon tegak lurus. Nah, tegak lurus ini maksudnya tegak lurus. Nih, tegak lurus itu batangnya lurus, cabang kanan kiri back mahkota. Lah ini masih los, masih pengelosan. Cabang kanan kiri back, kanan kiri back, kanan kiri mahkota. Oke, ini tegak lurus cokan. Yang kedua, kita ganti ya. Informal itu maksudnya. Nah, kali ini 2. Tadi cokan atau tegak lurus, sekarang tegak berliku atau informal. Nih, ini pohon informal. Jadi informal itu minim kaki 3. Ini kaki dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Cabang kanan kiri back mahkota. Ya, ini namanya informal. 2. Cokan informal. Oke, sekarang rebah. Terus bacot penak, Mas. Ya. Terus nih. Kali ini nomor 3, yaitu miring atau slanting, tapi bukan jumping, beda. Slanting ini miring. Natural tadi minim kaki 3, dihitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mudahnya seperti itu. Nah, jadi dianggap kakinya sempurna. Oke. Cabang kanan kiri back mahkota. Ini namanya slanting atau miring nomor 3. Terus rebah. Sebentar, Mas. Mas. Nah, rebah seperti ini. Sebentar. Ini tak bongkar dulu ya. Maaf ya, Pak. Oke, nah ini baret kronos ya. Tak di sana. Nah, diibaratkan ini pohon yang matang. Yang sini cabangnya banyak, tangan yang pertama ini menjulang ke sana jauh. Oke. Nah, ini pohon rebah. Ya, rebah. Kaki 1, 2, 3 minim ada. Dianggap aja ada gitu. Karena ini
kurang tahu. Oh ada, tapi belum dibongkar. Cabang kanan kiri back mahkota 4. Terus sekarang terakhir nih, oke, bisa lihat toh, menggantung. Nah, kalau kaki ya dikasih nggak apa-apa, tidak juga nggak apa-apa. Ini cabang kanan kiri back mahkota. Udah paham? Paham betul? Nah, ini kita punya kita bersama teman-teman ini atau kawan-kawan. Oke guys, paham? Ya. Itu tadi 5 gaya dasar. Kemarin ada yang japri 5 gaya dasar masih bingung. Padahal 5 gaya dasar itu kita kalau mau bikin bonsai itu harus tahu 5 gaya dasar. Kalau tidak bisa 5 gaya dasar, belum tahu. Nah, kita mau pakai apa? Konsepnya seperti apa? Nah, ini pohon tadi 5 gaya dasar. Terus natural itu ada 2. Natural dogmatis sama naturalis terapan. Kalau natural dogmatis, Mas, ini satu aja, enggak terlalu entar kemalaman. Oke, ini beda lagi, ya kan? Dogmatis, ingat, dogmatis, kaku, tegas, proporsi harus balance. Cabang sekian, ini dianggap saja, ini pohon natural, cokan itu aja, lurus. Cabang kanan kiri back mahkota. Nah, dari sini aja kebalik tadi. Cabang kanan kiri back mahkota. Oke. Nah, yang namanya dogmatis, cabang sekian ini, besarnya sekian, kita motongnya sebesaran cabang ini. Jadi cabangnya besarnya segini, nah, apa ini namanya? Ibarat batang segini besarnya, kita motongnya ya sebesaran batang ini. Jadi diameter ibarat 10, motongnya ya di diameter 10. Jadi ini kalau namanya dogmatis, ini potong sini, cabangnya baru di sini, ini potong di sini, cabangnya baru di sini, mahkotanya langsung di sini. Jadi pendek-pendek sekali. Dengan terapan 3-2-1 tadi. Jadi 1 ruas, 2 ruas, 3 ruas. Itu namanya dogmatis. Jadi pohon dogmatis rata-rata cebol, pendek. Ya itu namanya dogmatis. Kalau sudah cabang sama, umpama cabang sini sama sini, cabang kanan kiri ini besarannya hampir sama, ya harus keluarnya sama. Kalau cabangnya yang kini kecil, yang sini besar, harus punya mahkota lagi, namanya natural terapan. Natural terapan mana? Enak. Ya seperti ini aja, Mas. Nah, seperti ini aja. Ini ibaratnya ya. Ini batang pertama sama batang pertama, batang kedua. Nah, ini kan sama besarnya, enggak ngepen. Nah, setelah kita lihat cabang, ini kan hampir sama juga. Nah, ini namanya bisa terapan. Ini bukan cabang, ini bukan lagi cabang tapi batang. Itu namanya natural terapan. Jadi natural terapan ini kalau batangnya hampir sama, ini harus punya mahkota seperti di atas tadi. Paham belum? Ya, kalau sudah paham, itu tadi naturalis, dogmatis, sama natural terapan. Kalau dogmatis ya sebenarnya seperti ini. Cabangnya pendek, potong pendek. Ini cabang ini harus di sini. Terus mahkota harus pendek lagi dan sini agak pendek. Jadi mentek-mentek, apa namanya, besarnya kecil itu namanya dogmatis. Oke, ini sudah paham? Nah, untuk mencapai Mas Yonggi, ya. untuk membuat dogmatis itu pakai pemotongan itu juga. Iya, pakai garisan. Ibarat 3 cm besar batang, kita harus motong ketinggian 3 cm.
2 cm batang kita harus motong 3 cm, jadi terlalu kaku. Itu bisa disebut bonsai jadul, tapi sebenarnya bukan jadul, cuman itu perkataan saja ya. Jadi semakin ke atas ukurannya semakin Kecil ya. Nah, maksudnya itu. Jadi kalau kita pakai dogmatis, pohon ntar kan kelihatan seperti rancangan sama, jadi kubah semua. Nah, besok kalau pameran ya pakai kubah semua sama, cuman bodinya paling bagus mana anu yang bagus. Nah, setelah saya bilang dogmatis itu kaku, bukan masalah kakunya, prosesnya juga lumayan lama karena harus pakai apa ukuran tadi. Kalau kita terdoktrin di ukuran, nah kita berinovasi juga nggak bisa, berkembang nggak bisa. Makanya ini post era modern yang terapan itu rata-rata paling banyak. Oke, dah. Ini kita mau mengulas tentang ekspresi. 5 gaya dasar sudah selesai. Terus ekspresi. Nah, sekarang kita lihat pohon yang satu ini. Ini membacanya apa? Pohon apa? Natural. Natural. Tadi cokan, informal, rebah, miring, menggantung. Apa? Ya, benar Mas Hanafi. Karena gini, kalau kita bicara natural sudah beda. Kakinya mana? Nah, cabang kanan kiri back. Nah, kan nggak ada. Makanya kalau pohon gerak ekstrim itu rata-rata ekspresi. Sang pembudidaya atau programmer itu berekspresi. Ekspresikan aksimu, ya ini. Dia dituangkan di bidang anatomi pohon. Lah anatominya apa? Anatomi ya pohon ini batang, cabang, ranting itu anatomi. Sampai akar pun itu juga anatomi. Nah, makanya kita harus tahu kata-kata anatomi itu apa biar kita sepaham, ya kan? Nah, ekspresi nggak cuman ini tok, banyak. Bunjin contoh ibarat gini, ganti model. Nah, ini saya reposisi seperti ini. Oke. Ya. Ekspresi, jangan pakai kaki, bukan masalah jangan pakai kaki, nggak usah kita mikir kaki kalau ekspresi. Yang penting gerakan. Garis irama batang dipertegas dengan mahkota. Kalau ini cabang sama ya, semi ada terapannya juga, semi mahkota. Jadi kan jelas, garis irama batang dipertegas dengan mahkota. Udah itu namanya ekspresi, entah itu menggantung seperti ini. Ini menggantung atau setengah menggantung. Tapi garis irama batang dipertegas dengan mahkota. Nah, ini cabang semi mahkota. Enggak masalah. Nah, itu makanya pemahaman itu harus tahu. Nah, ini contoh pohon ekspresi. Ekspresi nggak cuma ini, bunjin itu ekspresi. Terus pohon yang plum atau apa itu juga ekspresi. Jadi ekspresi itu juga banyak. Ini cuma contoh saja karena pohonnya besar-besar. Kalau saya gotong sini ya kesel. Oke, sekarang kita ganti. Ekspresi tadi sudah paham? Apa? Garis irama batang dipertegas dengan ya ekspresi. Kita berekspresi. Kita bikin asem, di remuk-remuk, akhirnya dikasih gerakan tanpa kaki, dikasih mahkota. Kan penjelasannya di mahkota ini. Kalau seperti ini, pohon mahkota di atas dengan menggantung bunjin, tapi kakinya ditanam. Terus kalau kita pakai remasan, namanya juga ekspresi, dipertegas mahkota lagi. Ya entah sukanya apa yang pembikin, dengan catatan dipertegas tadi.
Kalau itu sebuah pohon, bukan perasan gombal, kan beda, nggak ada mahkotanya. Nah, itu loh. Oke, selesai. Kali ini terakhir, surrealisme. Surrealis itu garis khayal, tergantung kita. Batu, batang itu anatomi batang dipertegas dengan pohon, atau kita berkhayal pohon itu seakan-akan gunung atau tebing yang pohon gerobok. Nah, contoh ini. Ini kalau kita lihat pohon mame-mame, ya kan. Kejelasannya kan jelas. Nah, kita berkhayal di anatomi batang. Ini namanya batang. Kalau batu, bidang batu. Nah, jadi kan kelihatan. Surrealis, garis khayal. Kita berkhayal seakan-akan ini ibaratnya besar. Batang-batang pohon ini besar. Terus kita berkhayalnya seperti gunung atau tebing. Nah, dipertegas dengan pohon mame. Dengan segala arah. 5 gaya dasar tadi bisa dimasukkan di pohon tersebut. Nah, itu maksudnya seperti itu. Oke, ini surrealis, paham? Nah, kalau surrealis nggak cuma di batang, kita pakai batu juga nggak apa-apa. Jadi batu on the rock itu apa, batu besar terus ada pohon mame-mame, kan lebih mengena, apa namanya, khayalan kita lebih jelas. Kalau itu sebuah tebing dipertegas dengan pohon dan bisa dimasukkan 5 gaya dasar tadi. Oke, penjelasan kali ini ya. Oke, siap. Ada pertanyaan? Cukup jelas, Mas. Oh ya, siap ya. Pertanyaan. Itu model surrealis. Ya. Itu kita berkhayal itu di tepi tebing atau batu, ataupun di jurang. Ya terserah kita yang menghayal. Terus ya sekarang kita gini aja. Garis khayal sampean itu kalau lihat pohon ini seperti apa? Maksudnya seperti apa? Berkhayalnya apa? Burung tuh, kalau saya ini menjadi bertanya pokoknya. Batu itu terkikis oleh air, mengambang. Ya, itu bagus banget. Kan sudah kesan pesannya sudah tersampaikan gitu loh. Makanya kita kalau bikin bonsai itu, kesan pesan penonton atau teman yang nggak pernah bonsai itu melihat itu, wow, wah pohon nggak unik ya. Ini pohon apa? Nah, 5 gaya dasar tadi kita masukkan di sini. Contoh ini pohon apa tadi? Kalau seperti ya slanting 1. Ini apa ini? Ini aja yang kelihatan. Bunjin. Terus ini twin trunk. Nah, terus ini rebah, mahkota cabang. Terus yang di atas, nah, kan 5 gaya dasar sudah dimasukkan. Loh, kalian nggak usah bikin satu-satu. Satu pohon ini loh, 5 gaya dasar, bahkan 20 pohon. Ada video yang kemarin sudah diupload, ya. Itu hampir 25 pohon, ya. Nah, ini contoh saja. Dan kita bikin pohon ini efisien kawat, efisien waktu dengan proses clip and grow atau loss cutting, loss, ketok, pok, gitu. Oke. Nah, kan enak prosesnya. Kalau pohon yang mame seperti ini nggak mungkin sampai 1 tahun dengan konsep yang benar. Terus penanganannya juga benar. Kalau kita penanganannya asal-asalan ya monggo.
Oke, siap. Ya, kali ini kita sudah selesai saja pembahasan malam ini karena berhubung ini sudah jam 2. Ya, kita mau istirahat dulu. Ya, semoga menginspirasi dan menambah wawasan kawan-kawan yang ada di rumah, bahkan di sini juga ada. Oke. Salam sehat selalu, sukses selalu, semoga diberi rezeki yang melimpah, kesehatan yang sempurna. Oke. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi penjelasan dari Mas Yogi, trainer bonsai Bima Sakti, yang telah menerangkan 5 gerak dasar yang harus kita ketahui bersama para pecinta hobi bonsai supaya tidak keluar dari jalur perbonsaian yang asli, dalam arti orang kapusan. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.